Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha lahu dunya wa ala kulli salih wa ala nasil al-umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه العلم والعلم النفع والاتباع والتفكر والتذكير والكتابة والاستفادة والنفع والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير والاتباع لإجراءه ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه من قال الاستياق بالإصبع يجزئ إذا كانت إصبع غيره المتصلة الحسنة بالاتفاق، وكذلك يجزي عند ابن حجر بإصبعه وبإصبع غيره المنفصلتين إذا كانتا خشيتين خلافا للرمل. Pada pembahasan terakhir kita masih membahas tentang siwak, dan terakhir kita sampaikan yaitu tentang sunnah jika orang bersiwak dengan siwak baru, maka hendaknya air liurnya atau ludahnya yang bercampur dengan siwak itu ditelan, jangan dibuang, itu disunahkan. Dan kita juga sudah jelaskan juga tidak disunahkan jika kita punya siwak di dimut atau disedot lagi basah gitu kita hisap gitu, itu juga nggak boleh, nggak sunnah, nggak disunahkan. Dan juga sunnah ketika ingin bersiwak atau sudah bersiwak tahlil. Apa itu tahlil? Kita sela-sela gigi kita bersihkan, sambil kita hisap mungkin habis makan atau bagaimana kita punya siwak, kita gini-giniin gigi, itu juga disunahkan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau bersiwak dengan jari? Dikatakan oleh ulama al-istiwak bil isbi', siwak dengan jari, jarinya ada siwak, dia mau siwak dengan jarinya, boleh atau tidak? Kata ulama yujzi idza kanat isba' ghairihi, boleh asalkan jari orang lain, bukan jari itu sendiri. Artinya ente mau sholat atau ada siwak jari teman sebelah, tapi jarinya gitu. Kata ulama dibolehin selama jarinya kasar. Jarinya kasar. Kalau jarinya lembut banget kayak nanti yang agak belok-belok begitu nggak sah, harus siwak kasar. Kemudian wa kadzalika yujzi'u 'inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibn Hajar, jangankan jari orang lain, jari sendiri pun boleh asalkan sudah terpisah dari badan. Gimana maksudnya? Ini apa sih, gambaran aja. Itu siwak dengan jari sendiri boleh nggak? Itu jawab sama orang, kalau orang nanya, boleh nggak siwak dengan jari sendiri? Boleh, asalkan cobotin. Nggak nyatu lagi. Itu menurut Imam Ibn Hajar, boleh kita jari sendiri asalkan sudah tidak nyatu dalam tubuh kita. Imam Ramli bilang jari sendiri nggak boleh, mau nyatu maupun terpisah. Kesimpulannya, siwak dengan jari boleh atau tidak? Ada pendapat begini, pendapat yang sepakat jika jari orang lain boleh, sepakat ini boleh pakai jari orang lain.
Jika jari sendiri, kata Imam Ramli nggak boleh, walaupun sudah copot. Jika jari sendiri nggak boleh, walaupun copot, kata Imam Ramli. Kata Imam Ibnu Hajar kalau copot boleh. Anak ulang lagi ya, paling gampang begini. Siwak dengan jari sendiri nggak boleh, sepakat. Nggak ada yang bolehin sama sekali. Tak boleh siwak dengan jari sendiri. Siwak dengan jari orang lain sepakat boleh. Siwak jari sendiri sepakat nggak boleh. Pakai jari orang lain sepakat boleh. Siwak dengan jari yang udah copot, jari sendiri yang udah copot, Imam Ibnu Hajar bilang boleh, Imam Ramli bilang tak boleh. Tahu ya? Kesimpulannya begitu. Siwak dengan jari sendiri nggak boleh, sepakat ulama. Siwak dengan jari orang lain boleh, sepakat ulama. Siwak dengan jari sendiri yang udah misah dari badan, Imam Ibnu Hajar bilang boleh. Imam Ramli bilang nggak boleh. Dia kesimpulannya begitu. Dan ini syaratnya juga jarinya harus kasar, bukan jari yang lembut, yang dikit-dikit pakai handbody. Ada juga kan sekarang laki-laki deh hebat-hebat kayak perempuan, kemudian dulu masya Allah deh, mulus banget tuh kanan. Bukan agak boleh, cuman ajaran Nabi nanti kita sampaikan boleh nggak kita pakai minyak atau handbody di tubuh, ada penjelasannya. Nggak tiap hari disunahkan. Kalau perempuan yang beda ya, mungkin buat jaga penampilannya kepada suaminya. Cuman kalau laki handbody yang tiap hari, itu nama-nama belok enggak. Nanti nggak kalah saing juga sama bininya, dia punya apa namanya meja rias khusus buat di kamar. Jangan ya, ada ajaran yang nanti kita sampaikan. Nah, ini kesimpulan soal siwak selesai itu terakhir soal siwak itu. Soal siwak terakhir, jika muncul pertanyaan boleh nggak siwak dengan jari sendiri, sepakat ulama nggak boleh. Boleh nggak siwak dengan jari orang lain, sepakat ulama boleh, asalkan kasar jarinya ya. Boleh nggak pakai jari sendiri tapi sudah bisa dari badan. Imam Ibnu Hajar bilang boleh. Imam Ramli bilang nggak boleh. Nah, pentingnya ilmu. Nah, mungkin orang bertanya, mana mungkin ada orang siwak dengan jari, kata siapa? Bisa aja karena orang saking menjaga siwak, negara siwak, mau pakai baju nggak bisa. Mungkin dia lagi salat telanjang kali. Dia nggak pakai baju, bajunya lagi kotor semua, najis. Dia mau sholat cuma nutupin dari pusat sama lutut. Boleh nggak pakai jari sendiri? Nggak bisa, bilang. Nggak bisa. Jari orang lain boleh. Jari sendiri yang copot boleh, kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian al-khaslatu al-thaniyah al-ibtihal. Kita masuk ke sunnah yang berikutnya selain siwak. Apa itu sunnah berikutnya? Yaitu al-ibtihal. Iktihal itu artinya memakai celah mata atau sifat mata kalau bahasa gitu ya. Memakai sifat mata itu hukumnya juga sunnah. Wa yusannu an yakuna witra, sunnah menggunakan celah mata itu yaitu witir. Apa arti witir? Tiga kali di apa pakai celah mata tuh sebelah kiri juga tiga kali sunnah. Kullu lailatin inda iradatin naum. Kapan disunnahkan bagi laki-laki begitu? Setiap ingin tidur. Setiap mau tidur sunnah pakai, tapi yang dipakai adalah ifmit. Tahu ifmit? Jual hari itu dijualin tuh. Celah mata yang warnanya merah, bukan yang hitam yang biasa perempuan pakai. Dia merah, kayak serbuk, kayak bubuk itu kayak serbuk, warnanya merah, itu namanya ifmit. Itu yang sunnah dipakai bagi laki-laki. Itu kalau pakai matanya lagi merah, nanti bisa dikatakan tidak ada warnanya. Nah itu yang sunnah bagi laki-laki dipakai setiap mau tidur. Setiap mau tidur dia pakai 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Cari itu namanya ifmit. Di Al-Hawi banyak kok. Orang yang pergi umrah atau berangkat ke sana tuh, insya Allah tuh. Insya Allah banyak juga di sana tuh ya. Bisa beli dan itu disunnahkan.
Wa yakun indahu, dan ketika memakai ismi Nabi ada doanya. Doanya bisa nanti didengar lagi, kemarin nanti juga disusun insyaallah. Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, nawwir basari. Apa arti basari? Ya itu, nawwir itu arti ya Allah, jernihkanlah pandanganku atau pandanganku, wa basirati, dan mata hatiku. Basirah itu mata hati. Tahu mata hati kan? Basirah ini hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang soleh yang udah mencapai makam tinggi kan basirahnya ada. Basirahnya itu bersih sehingga bisa melihat hal-hal atau bisa mengetahui banyak hal yang orang biasa nggak bisa. Itu namanya basirah. Basirah itu kalau orang sudah mencapai ke tingkat basirah begitu tuh, hidupnya akan lurus. Akhirnya minta sama Allah, mata kita diterangkan penglihatannya, begitu juga mata hati, sehingga kita ini bisa menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat Allah itu dengan lapang dada. Zaman sekarang kan kita sulit menerima apa-apa soal agama, bahkan hadir majelis saya jadi sumpah, sumpah bisa kayak nggak terima, kayak ada beban. Padahal sebenarnya dia nggak sadar, hatinya aja rusak, apalagi basirahnya, apalagi mata hatinya. Makanya itulah kita obati. Hadir majlis itu ngobatin penyakit hati. Mau ente nulis, tak nulis, cuma dengar doang, itu sudah dapat obat. Itu luar biasanya hadir majlis. Apalagi ditambah paham nulis, itu Masya Allah. Nah itu semakin kita mendekati kiamat, semakin orang tidak peduli dengan yang namanya majlis ilmu, bukan majlis zikir, bukan bagus, majlis zikir bagus sangat, bukan majlis maulidan doang, majlis ilmu dilupakan. Maulidan di mana-mana orang maulidan, kebesaran begini, tabligh akbar ribuan. Apa itu tujuan utama kita hidup? Itu bagus, itu bahasa kepada Nabi banyak, itu ada luar biasa. Cuma jangan lupa, Nabi nggak suka dengan orang bodoh, lagi bodoh terhadap agama, salawatnya kencang, tapi orang bahlul. Bagaimana coba? Nabi senang melihat sahabat di zaman itu orang-orang bodoh. Yang ajarkan sama Nabi biar mereka paham syariat itu seperti apa. Maka saya pernah cerita tentang antum-antum bin Hasan bin Abdul Al-Fatiri, seorang ulama besar di Hadramaut, dan beliau sudah wafat alaihi rahmatullah. Beliau paling marah waktu antara maghrib dan isya ada orang baca maulid. Marah besar beliau. Beliau juga bukan waktu baca maulid, waktunya ngaji, buka atau kitab, belajar. Maulid pada waktu dibaca, jangan semua waktu cuma maulid, tapi kalau belajar ilmu. Nah kita krisis ilmu itu sekarang. Tapi banyak orang-orang bodoh menunjukkan kebodohannya dia di media sosial karena udah nggak alim, bodoh menunjukkan kebodohan. Itu karena jauh dari ilmu syariat. Maka harus tahu kita apa yang disunahkan sama Nabi, apa yang disukai sama Nabi. Di antaranya al-iftihal, yaitu apa? Mencela matanya setiap ingin tidur, 3 kanan, 3 kiri dengan iznin. Beliau baca doa, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alamiyati, dan jadikanlah batinku lebih baik dari zahirku. Orang lihat zahir saya baik, Masya Allah, batin lebih baik, jangan sampai batin rusak. Batin harus lebih baik daripada zahirnya. Itu doanya seperti itu. Waj'al alamiyati salihah, dan jadikanlah batinku ini adalah baik dan selalu baik. Karena tempat pandangan manusia zahir kita, tempat pandangan Allah batin kita. Itu fokus dengan zahir, batinnya rusak, selesai. Fokus dengan batin, zahirnya rusak, tidak bagus juga. Hablum minallah, batin kita. Wa hablum minan nas, zahir kita. Zahir batin tidak bisa dipisah. Ente mau ahli ibadah, ahli sholat, ahli segala-galanya, cuman batinnya rusak, ente nol dari zaman. Kan saya lihat itu. Batin itu Masya Allah bagus, ahli ibadah, cuman zahirnya rusak. Sama orang jahat, sama orang apa?
nggak ada senyumnya, sama orang mudih mulu, sama orang ngakhirin mulu. Mau itu ngaku jangankan paling sunnah, ente pembawa sunnah. Neraka kalau begitu. Karena nggak ada apa namanya? Klop antara zahir dan batin, harus dijaga dua-duanya. Maka diminta dengan doa tadi, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ini dibaca setiap pakai celana ifnit, setiap mau tidur. Saya nggak hafal bit, ya udah yang penting itu pakai niatin sunnah. Itu sunnah, pakai tiga kanan, tiga kiri. Kemudian al-ibdihan, nah ini al-ibdihan, masalah pakai minyak atau hand body di tubuh. Kalau zaman dulu kan minyak, zaman Nabi itu minyak apa kalau Allah nggak tahu ya. Cuman dipakai itu biasanya buat melembutin tuh kulit. Itu apa hukumnya? Itu juga sunnah. Kadang di tubuh, walaupun hiban digunakan itu jarang-jarang, bukan tiap hari. Kalau tiap hari kan sunnah, jarang-jarang, sesekali dipakai. Bukan ada waktu, yaitu sehari dipakai, berapa hari ke depan nggak pakai. Dan lihat kulit itu mulai ada kering, dipakai lagi. Seandainya nih, kalau kulit itu kering, nggak masalah. Itu sunnah. Kalau tiap hari dipakai, dikit habis cuci tangan, dipakai lagi, belok nanti milik. Jangan dipakai gitu. Perempuan bedain. Kalau perempuan bedain, memang mereka selalu ingin tampil sempurna, khususnya untuk suaminya. Kalau belum bersuami nggak boleh juga tampil sempurna buat orang, ini bukan mahram ya, buat suaminya. Waqtan ba'da waqtin wa yata'akkad idza jaffa al-jildu. Dan lebih-lebih lagi dianjurkan memakainya itu ketika kulit mengering. Fi waqti syita atau ketika di musim dingin. Kalau kulit mengering atau di musim dingin itu emang lebih dianjurkan memakai minyak atau hand body. Itu nggak apa-apa, itu bagus untuk menjaga kesehatan kulit. Ini ajaran juga di sini dalam fikih ini diajarin. Maka bagi laki boleh nggak pakai minyak dan lain sebagainya di tubuhnya, boleh, nggak masalah, asalkan dipakainya hibban bukan ba'da waqtin, yaitu sekali. Dan boleh lebih sering dipakai jika kulitnya mengering, khususnya di musim dingin. Kemudian kita masuk ke izalatu sya'ril ibti, yaitu sunnah menghilangkan bulu yang ada di ketiak ibit itu ketiak. Kalau bahasa kita kan ketek, bahasa aslinya ketiak ya, disimpul-simpulnya semuanya. Izalatu sya'ril ibti yusannu lirajuli an-natfu. Jika seorang laki-laki sunnahnya dicabut, bulu ketiak sunnah dicabut. Wa lil mar'atil halbu, dan bagi perempuan dicukur. Ya, laki-laki kalau ingin bersihin bulu keteknya, ketiaknya, itu sunnahnya ada cabut. Bagi perempuan cukur pakai apa namanya, biasa perempuan juga bisa, perempuan ya, bukan cabut bagi perempuan. Cuman Imam Syafi'i dikatakan beliau nggak pernah cabut, beliau cukur juga. Ketika ditanya sama murid-muridnya dan orang-orang yang ada di zamannya, bukannya sunnahnya dicabut, kata beliau, iya, cuman saya sakit. Beliau merasa sakit, nggak mau dicabut. Akhirnya dia dicukur sama Imam Syafi'i ya. Kalau mampu dan kuat, cabut. Wah, masih sakit, nggak kuat, ya udah cukur. Cuman sunnahnya begitu, bagi laki-laki dicabut, bagi perempuan dicukur. Kapan dilakukan? Ini kalau bisa jangan lewat dari 40 hari. Kalau bisa jangan sampai 40 hari sekali. Apakah ada waktu tertentu untuk kita ini gunting kuku, nyukur rambut, ataupun ngilangin
bulu yang ada di ketiak, sebenarnya nggak ada waktu khusus, cuman disunahkannya itu lebih tampil bersih, tampil itu apa? Tampil semakin baik itu di hari-hari yang baik, seperti di hari Jumat. Mau pergi sholat Jumat, kita gunting kuku, kalau mulai kita kekebok ya hilangin dulu gitu, karena dia pakai Rexona juga kalah Rexona dah. Kalau udah banyak apa namanya, alang-alang di situ susah dah, mendingan hilangin dulu, bersihin semua di hari Jumat, itu lebih afdal. Sama Kamis, Jumat ataupun hari Senin. Di hari yang lain boleh nggak kira-kira? Karena ada sebagian asatid ini di YouTube suka nyampein kan, Selasa gunting kuku begini akan dapat musibah begini, Rabu gunting kuku akan dapat musibah begini. Itu emang ada asar, ada perkataan yang belum ketahuan sumbernya semacam itu. Apakah boleh diyakini? Jangan. Kalau sudah mulai kuku ente panjang atau sakit nyeri karena ada kotoran di dalam apa? Di dalam kuku, dan itu yang gunting, padahal hari Selasa atau Rabu boleh nggak? Boleh, gunting aja. Cuman kalau masih wajar, masih bisa ditunda sampai Kamis, tunda. Cuma menurut itu udah mulai nggak enak nih, makan dikit-dikit tuh, kalau orang masuk Selasa kuku, tapi masih hari Selasa, ya gunting aja, nggak masalah kok. Maka Nabi bilang, yang suka ceramah semacam itu disayangkan. Kenapa disayangkan? Hal-hal yang nggak penting untuk disampaikan. Sedangkan orang awam dulu, sholat aja nggak betul, subuh aja nggak benar. Ditakut-takutin soal gunting kuku, ditakut-takutin soal sampah di rumah malam bahaya, bakal begini begitu, seret keluarga begini, keluarga sampah di rumah jadi bahaya, dan kebuang. Ini kan bikin orang awam semakin merasa, kok Islam begini amat ya, ribet amat. Nggak seperti itu, yang nggak perlu disampaikan nggak usah disampaikan. Taqaddimul aham alal muhim, banyak yang harus kita sampaikan yang lebih wajib dibandingkan hal-hal yang nggak perlu disampaikan. Ini kan sayangnya sebagian orang yang berdakwah yang mungkin kita bilang masyhur di alam YouTube, bukan alam jin, di alam YouTube, mereka semacam itu suka nyampein hal-hal yang nggak penting untuk disampaikan. Nah, kemudian izalatul sya'ril ana, adapun menghilangkan bulu yang ada di situ, tampan di situ. Maksudnya jelasin ya. Bulu yang ada di situ, maka itu dinamanya istihdad. Kalau bahasa Arabnya istihdad. Istihdad. Apa itu istihdad? Yaitu ngilangin bulu yang ada di situ tuh. Itu namanya istihdad. Nah, bagaimana sunnahnya? Kalau bagi laki-laki sunnahnya dicukur, bagi perempuan sunnahnya dicabut. Kebalik, ingat ya. Kalau kategori laki-laki sunnahnya ada dicabut, perempuan cukur. Kalau bulu itu perempuan sunnahnya dicabut, laki dicukur. Suruh dulu dicabut. Cabut aja. Kalau dimulai cabut satu, sakit banget, ya udah dicukur dah. Cuma kalau bisa dijaga dulu, sunnahnya seperti itu. Karena itu bagian daripada kebersihan, dan secara medis dibuktikan bahwa kalau semakin semakin lebat itu berbahaya juga. Banyak kuman-kuman dan bakteri yang bisa menumpuk di situ. Makanya ajaran Islam itu ngajarin semua tempat-tempat yang biasa ada bulunya, buat selain bulunya jenggot sama ini, itu disunahkan untuk selalu dibersihkan. Itu bagian ketek dan bagian situ, bersihin itu bagian daripada sunnah. Saya pernah sekali dengar waktu di Hadramut, tapi sampai sekarang belum dapat dari mana itu sumber. Cuman aku masih ingat omongan. Jadi katanya hikmah kenapa disuruh untuk mencukur bulu yang ada di situ, di samping yang kebersihan, katanya itu untuk mengimbangi syahwat antara si laki dan perempuan. Karena kan katanya secara hukum syariat, perempuan itu emang punya syahwat yang tinggi, bukan syahwat itu doang ya, syahwat semuanya, syahwat mata,
Nah, perempuan itu ajak ke pasar bisa 3 jam, nggak kelar-kelar, serba syahwat semua itu. Nah, apapun itu kalau perempuan tuh lebih dari laki. Itu punya kaos bisa dipakai yang robek ya. Perempuan nggak bisa, sebulan sekali bisa beli baju. Nah, itu namanya syahwat. Syahwat itu macam-macam, termasuk syahwat keinginan. Cuman perempuan itu tertutup dengan rasa malu. Rasa malu yang Allah berikan ke perempuan itu rasa malunya tinggi luar biasa, sehingga syahwat itu tidak bisa dikatakan lebih dari laki. Laki lebih besar syahwat itu daripada perempuan. Kenapa? Karena syahwat perempuan ketekan dengan rasa malu ini. Kalau rasa malu ini nggak ada, beda. Jalanan itu yang diperkosa sama perempuan, bukan itu yang diperkosa perempuan. Nah, ketika dicukur, kata anak pernah dengar, wallahu alam dari mana sumbernya, kata itu mengimbangi. Perempuan ketika mencukur itu akan sedikit mengurangi apa? Syahwatnya. Kalau dia bersuami, dan si suami ketika mencukur akan meningkatkan syahwatnya. Syahwat laki akan meningkat, syahwat perempuan akan apa? Seimbang. Katanya seperti itu. Wallahu alam, ini pernah mendengar. Belum masih ingat sampai sekarang itu apa namanya omongan, tapi insya Allah nanti Anda cari tahu dari mana sumbernya itu. Cuman itu terlepas dari semuanya itu adalah sunnah. Kemudian taqlimul adhafir, yaitu menggunting kuku. Gunting kuku juga disunnahkan. Bahkan beberapa riwayat tentang kuku yang dibiarkan sampai panjang itu tidak baik. Bahkan dikatakan tempat apa? Nabi itu setan itu tidur, tinggal di situ. Yang kukunya panjang itu setan di situ. Namun orang bilang, mau nggak mau kita panjangin kuku satu, kenapa? Kerja di counter. Nah, kadang-kadang buat buka congkel-congkel itu enak pakai kuku. Terus itu sih alasan, sekarang ada banyak cara untuk congkel, alat-alat ada macam-macam. Kalau bisa dan sebaiknya, bukan kalau bisa, sebaiknya dihilangkan. Jangan kuku dipanjangin. Cuman kalau seandainya ada laki punya istri, dia nyuruh istrinya kan, kukunya dipanjangin. Padahal kan sunnahnya ada digunting, disuruh panjangin supaya kalau apa putih apa namanya, kelihatan cakep tuh kalau panjang tuh, warna-warni macam-macam. Itu keinginan suami, ini beda lagi hukum. Nah, bilang suami itu kalau minta sesuatu kepada istrinya yang tidak melanggar hukum agama, itu hukumnya boleh. Termasuk ngitemin rambut seorang istri, itu ada ulama yang nggak bolehin kalau itu suami yang minta. Kalau kita tahu kan ngitemin rambut kecuali untuk jihad, lagi mau perang, boleh ngitemin rambut. Selain hitam boleh. Selain hitam boleh, hitam yang nggak boleh. Cuma perempuan hitam rambut atas permintaan suaminya. Itu ada ulama yang nggak boleh, saking besar haknya suami. Subhanallah, haknya suami. Cuman sebaiknya sih jangan nyuruh bininya manjangin kukunya. Kalau bisa bilang kukunya menggunting aja, ikutin sunnah. Nah, ketika ingin istri tampil anggun dengan kuku warna-warni, sekarang kan udah banyak yang palsu-palsu tuh, tinggal tempel depan suaminya begitu. Kalau nggak begitu, kalau begitu nggak boleh. Apalagi sampai narik hati laki-laki lain, itu mah dilaknat sama Allah buat suaminya. Memang sebaiknya sih jadi digunting. Cara gunting kuku yang benar gimana? Cara guntingnya ada 3 cara. Belum kita sampaikan yang 2, yang satu ini hampir jarang disampaikan juga sama guru-guru kita. Ada 2 cara. Cara pertama yaitu cara dari Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ngasih tahu cara gunting kuku yang baik, yaitu dimulai yabda bil musabbihah, dimulai dari telunjuk yang kanan. Ingat, telunjuk yang kanan sampai ke kelingking, telunjuk jari ada tengah, terus dari mana itu? Kemudian kelingking. Thumma bi khinsil yusra. Keluar dari kelingking, dia pindah ke kelingking kiri. Ibu jari jangan dipotong dulu. Ya. Jadi telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking langsung pindah ke kelingking yang kiri. Bi khinsil yusra.
Sampai mana? Sampai telunjuk. Begitu keluar telunjuk, dia gunting kuku apa namanya? Ibu jari kiri, baru ibu jari kanan. Jadi begini nih, begini. Ya akhirnya ke jari ada yang kanan. Jadi yang kanan begini sampai apa? Sampai kelingking sampai ibu jarinya, baru ibu jari kanan. Itu cara Imam Ghazali. Memang nggak ada hadis khusus membahas itu ya. Cuman ini pendapat ulama. Kita ikuti. Itu cara Imam Ghazali. Adapun cara Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, cara yang benar gunting kuku, yang baik bukan yang benar, yang baik gunting kuku, yaitu dimulai dari telunjuk. Kemudian sampai ke kelingking, telunjuk kanan sampai ke kelingking, langsung ke ibu jarinya. Telunjuk sampai kelingking, ibu jarinya. Paham ya? Telunjuk sampai kelingking, ibu jarinya. Nah, habis itu, thumma bikhilsir al-yusra ila ibhamihima. Habis itu baru ke kelingking yang kiri ditutup ke ibu jari. Itu cara Imam Nawawi. Karena ulang ya, Imam Ibn Hajar ya Imam Ghazali bilang caranya begini, langsung pindah ke sini, sampai sini, ini terakhir, ya, ini terakhir. Ini cara Imam Ghazali. Imam Nawawi begini, sama kayak Imam Ghazali tadi, begini, tapi langsung ada jarinya, ibu jarinya, baru ke sini, ke kelingking sampai ke ibu jarinya. Itu perbedaan antara dua ulama. Ada cara yang ketiga agak rumitan. Nah, kita nggak sampaikan deh. Itu dua cara boleh dipakai yang mana? Yang mau pakai Imam Ghazali, yang mau pakai Imam Nawawi, silakan. Itu di jari apa itu? Kaki tangan. Wa amma asabi'ur rijlain fayabda min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Ya, adapun kalau di jari kaki, maka dia mulai dari kelingking kaki kanan, diakhiri ke kelingking kaki kiri. Jadi begitu tuh. Dari kaki kanan kelingkingnya terus sampai ke kelingking kiri. Begitu kalau di jari-jari kaki. Paham kan jari kaki gimana? Dari kelingking kanan ke kelingking kiri. Jadi kelingking jari sebelahnya sampai ke ibu jarinya, langsung ke kaki kiri, ibu jari ke sebelahnya sampai ke kelingking. Begitu tuh. Ya, kalau di jari kaki. Wa yusannu taqlim yaumul itsnin wal khamis. Disunnahkan menggunting kuku itu hari Senin ataupun hari Kamis. Bahkan kalau di sini bukratu Jumat dan pagi hari Jumat. Maka Nabi bilang tadi, hari salat Jumat itu lebih bagus lagi kalau ingin tampil lebih bersih dan sempurna. Gunting kuku, cukur ketiak, cukur yang di situ, tampillah sempurna. Kalau ada jenggot, kumis rapiin, kumisnya kalau bisa cukur bagian atas, bibir atas nih sampai bibirnya kelihatan, jangan tutupin bagian bibir atas. Sunnah itu tampil sempurna gitu kan bagus. Itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau bentuk ini punya kumis masya Allah hampir setengah. Jenggot nggak beraturan, ada ke sana, ada ke sana. Nggak, orang melihat itu tidak enak. Bukannya bagus, harus sunnah biar juga. Memang sunnah tapi nggak berantakan dulu. Ya, tapi itu punya jenggot rapi. Kalau dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau itu jenggotnya sekepal begini nih. Jenggotnya sekepal, tambahnya tipis. Nah, ketika ditanya kata Abdullah ibn Umar, beginilah jenggotnya Rasulullah. Artinya rapi, ya, bukan ngacak. Kita nggak nyalahin orang piara jenggot, mau banyak mau dikit.
mau sebanyak apa, tapi dijaga kerapiannya ya. Nah ini masalah apa namanya gunting kuku. Anu ulang dari awal ya. Setelah siwak kelas itu dari siwak ya. Al-ihtihal pakai selamata, yaitu sunnahnya 3 kanan 3 kiri menggunakan ihmid. Kapan dipakai? Setiap mau tidur. Doanya Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Nah, itu satu. Kedua, al-iddihan, yaitu memakai minyak di badan, atau sekarang kan lebih modern ya, hand body. Boleh gak? Boleh, sangat baik. Yakunu ribban, tapi dipakai sesekali sunnahnya, jangan keseringan. Lebih-lebih lagi ketika kulit mengering, khususnya di musim dingin, itu juga sunnah memakainya, biar kulitnya tidak kering. Kemudian yang ketiga, izalatu sya'ril ibti, yaitu kita menghilangkan bulu ketiak. Sunnahnya bagi laki-laki dicabut, bagi perempuan dicukur. Nah, itu kalau bulu ketiak. Kemudian yang keempat, yaitu izalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu yang ada di situ. Di situ ya. Nah, kalau perempuan sunnahnya itu dicabut, laki-laki sunnahnya dicukur. Nggak mampu, ya udah dicukur juga. Kesimpulannya begitu. Sunnahnya begitu. Sunnahnya kalau perempuan bagian situ itu bukan dicukur, dicabut. Laki dicukur. Perempuan bilang nggak kuat, sakit, ya udah dicukur aja juga. Sunnahnya doang begitu. Nah, sunnahnya seperti itu. Kemudian yang kelima, taqlimul adhafir, gunting kuku, yaitu ada 2 cara, ada 3 ya, cuma kita sampaikan 2, yaitu cara Imam Ghazali, dimulai dari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking. Dari jari kelingking mana? Ke kelingking kiri, kemudian jari manisnya, jari tengah, telunjuk, ibu jari, baru ibu jari yang kanan. Ini cara Imam Ghazali. Cara Imam Nawawi mulainya sama, dari mulai telunjuk ke jari tengah, ke jari manis, ke kelingking, ke ibu jarinya. Langsung pindah ke kiri, yaitu kelingking, jari apa namanya? Manis, jari tengah, telunjuk, ibu jarinya. Selesai. Itu cara Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi begini, langsung khatamin dengan ibu jarinya, pindah ke kiri, mulai kelingking, dia khatam dengan ibu jarinya. Itu cara Imam Nawawi. Yang mana itu memakai silakan. Anda mau pakai 2 menit mengajak, nggak apa-apa. Saya bilang wajib. Ya, jadi jangan besok lusa ada ngomong itu. Nggak ada nih habis subuh itu ngada-ngada itu. Mau gagal ngada-ngada, ini ngada-ngada. Ibu dan sama dia, ini kan cuma anjuran. Dia mau pakai boleh, nggak apa-apa. Bukan itu dosa. Ini anjuran ulama top pada zamannya. Karena lebih baik ikut ulama top zamannya, apa yang itu jangan yang itu. Yang kritik doang. Kan itu gitu kan. Jangan sampai aja. Itu nggak ada mana, itu ulama gimana sih Nawawi? Emang siapa menurut dibandingkan dengan Nawawi? Imam Nawawi ngomong apa ini percaya lah. Kalau itu mau buat hadis aja, hadis ada benar tapi tentang terjemahan, kamu nggak percaya? Tapi gimana yang percaya orang bodoh? Ya gitu percaya sama tuh. Ulamanya itu tinggal ikutin apa kata ulama, selamat gitu. Nah kemudian pindah ke jari kaki. Jari kaki sunnahnya itu dimulai dari kelingking kanan, diakhiri ke kelingking kiri. Caranya begitu ya. Dan sunnah gunting kuku, gunting hilangin rambut yang ada di ketiak maupun yang di situ tadi. Sunnahnya di hari Senin, Kamis atau pagi hari Jumat. Di hari lain boleh nggak? Boleh.
Tapi ada ancamannya begini. Lah nggak usah percaya tuh ancaman. Kalau lagi perlu emang harus digunting, bisa ditunda hari Kamis, Senin, Kamis, ataupun Jumat pagi lebih bagus. Cuma nggak bisa ditunda, kotoran selalu ada. Setiap minggu kotoran banyak lagi. Akhirnya kan setiap minggu kan ribet. Gunting aja di sekarang deh. Ditemuin hari Rabu nggak apa-apa, darurat. Darurat sudah, itu untuk hari Kamis, Jumat. Malah menurut ente kan udah mulai ribet tuh. Atau ada sebagian kuku mancep ke dalam, sakit, nyeri, menunggu hari Jumat atau hari Kamis. Ini mancep hari Sabtu. Terus gimana? Ya gunting. Enggak, ada ustadz di TV bilang bahaya, bakal begini. Ya repot kalau begini. Jangan meyakini sesuatu yang nggak perlu ente yakini. Cuman bagusnya emang di hari tadi ikutin sunnah bagus. Cuman kalau darurat, ya udah mau diapain. Jangankan masalah sunnah, masalah yang haram, makan babi apa kamu? Haram. Bittifaq itu Al-Qur'annya ada, hadisnya aja, dan nggak ada ulama bilang boleh makan babi. Mazhab Imam Malik ini semuanya boleh dimakan, asalkan bukan babi. Cuman babi aja, sepakat nggak boleh dimakan. Cuman kalau itu ada masalah, itu masalah mungkin itu ada di hutan, kagak ada makanan lagi, teman-teman pada turun itu dibikin sesat di hutan, memanggil hutan, memakan apa saja ada, lewat babi kecil, itu tangkap, terpaksa deh, pintu-pintu itu ambil lagi dikit itu ada, itu makan, dalam kondisi kelaparan itu mau mati, boleh ya? Al-Quran bilang boleh. Menurut Allah kembali adil, Farif ma'ala artinya kalau dalam kondisi darurat ya udah apa lagi. Kalau nggak darurat bisa inti tunda di hari Kamis atau Jumat pagi atau Senin, bagus ikutin sunnah Rasul. Kesimpulannya begitu. Nah, itu yang kita bilang, kita sayangkan banyak hal yang nggak perlu disampaikan, bahkan sampai sampah di rumah malam-malam bahaya disampaikan juga. Jangan sampai sampah di rumah, kenapa? Akan begini. Nah, ketakutan kemana? Kan malam-malam buang sampah tengah malam ya. Orang yang maling, mereka buang sampah. Nah, itu adalah hal-hal yang nggak penting disampaikan sebenarnya. Ya waktu yang bisa buang sampah, nggak bisa itu sudah lain. Tunggu deh. Nah, itu sayangnya orang kita di akhir zaman ya. Jadi kita kembali lagi ke kaidah tadi, qaddimul aham alal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Banyak hal penting dalam hidup, cuman sampaikan yang lebih penting. Seperti anak pernah sekali, bukan dialog sejatinya, ngobrol sama orang yang beda paham sama kita ya. Waktu masih tinggal di Cilengsi, ya pokoknya masalah itu masalah isbal, pokoknya inti masalah isbal. Karena datang ke musola pakai sarungnya agak turun. Udah kita dikritik isbal itu haram itu isbal, panjang lebar ngomongnya. Jadi kita ngobrol sama dia tetangga soalnya, dia bilang emang isbal gimana hukumnya? Haram, nggak pakai itu soalnya dari ini. Rasulullah sabdanya gimana sih soal isbal? Dari seluruh sabda Nabi soal isbal itu Nabi menjelaskan rata-rata hadis itu lil khuyala. Apa arti khuyala? Bagi yang sombong. Isbal itu haram dan Allah murka kepada orang yang isbal bagi yang sombong. Kenapa? Karena zaman Nabi yang namanya bahan mahal. Orang zaman itu kalau dipakai sesuatu, gamis, sarung, sampai nyeret, dibunuh-bunuh itu, dibunuhin. Sehingga keluar ungkapan dari Nabi begitu. Buktinya apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau kan kurus, setiap pakai sarung lorot, nutupin mata kaki. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya, ya Rasulullah, saya bagaimana nih? Sedikit-sedikit melorot. Kata Nabi, kamu nggak termasuk. Paham nggak maksudnya nggak termasuk? Kalau emang isbal itu dilarang secara total, harusnya Nabi bilang Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan? Ikat, jangan turun juga. Awas turun. Nggak pernah ditengok sama Allah. Ternyata kata Nabi, itu nggak termasuk. Itu satu. Kedua, Imam Nawawi menyampaikan juga bahwa isbal itu adalah makruh, nggak sampai ke haram, makruh. Isbal hukumnya makruh, sunnahnya ada. Sunnahnya kita jalan ada. Jangan isbal, awas ada.
pakai di atas mata kaki, atas mata kaki dengan isbal sebenarnya. Nah, cuman kalau sampai dekat buang berfungsi, mesti kelewatan dulu kan. Kapan Nabi keluar sampai dekat dulu, nggak bisa masalahnya. Nah, di atas mata kaki. Nah, itu lihat Habib Umar bin Hafid, kita punya guru, pakai sarung, pakai gamis. Bahkan, nah itu juga itu sebenarnya di atas mata kaki persis. Nah itu cukup, itu makruh, nggak sampai haram. Cuma Nabi bilang balikin begini namanya sama dia. Itu sibuk kelihatan isbal. Kalau itu sekarang ngelihat ada orang laki-laki pakai levis, robek-robek, pahanya kemana-mana. Di samping dia ada aneh. Yang inti mau nasihatin nomor satu, aneh yang isbal apa dia yang paha kelihatan. Kira-kira satu dia ya pahanya kelihatan itu mau aurat. Dan begitulah agama sama apa yang taqdimul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Itu ikutin sunnah Nabi sangat penting. Cuma lebih penting lagi untuk perhatian untuk mereka untuk aurat. Repot banget masalah isbal dulu. Isbal. Tetangga ente pakai celana bola segini, itu diem aja. Gila isbal itu kritik, nah itu diem dari pulang. Masa gara-gara isbal lo repotnya kebakaran jenggot. Sampai ke rumah ya bikin dangdutan gara-gara nikahan. Jadi bahkan saya pernah hadir nikahan itu ada orang dia, anak apa ya? Itu orang dia. Karena dari penampilannya jelas tuh, dia penampilannya jelas. Ya itu anteng duduk nontonin apa itu kalau ada orang Jawa tuh, kalau nikahan campur sari namanya. Ya itu anteng di depan. Karena di belakang lihat nih, subhanallah ya, maulid bid'ah begini mau anteng ya. Itu kadang-kadang suka bingung gitu. Sehingga mereka nggak paham tuh bagaimana membedakan mana yang harus disampaikan, mana yang nggak perlu untuk disampaikan. Masalah terkhilafiyah itu tempatnya anak ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang kagak. Berarti kan tempatnya khilaf para ulama. Kenapa itu kebakaran jenggot? Yang jelas haram yang kita harus kritik. Bukan yang masih beda-beda ulama loh, sibukin yang jelas-jelas haram. Sibuk maulid bid'ah di Arab Saudi, bank riba banyak, diam aja ulamanya. Enggak? Itu ke Arab Saudi, emang bank mana itu? Ini bank Eropa, bank Amerika itu. Riba itu. Berani ngomong ulamanya, ditancung. Diam aja udah. Diam, anteng, dah, udah digaji. Kalau mulai kritik ke kepala lo bisa anda kira maulid, luar biasa minal bid'ah dolalah, bid'ah dolalah. Ini kadang-kadang suka bingung kita ngadepinnya. Ya, boleh insyaAllah tuh dijaga akhuwat kita, walaupun kita beda paham, beda pendapat, tapi harus saling menghormati. Begitu juga kita doakan juga tuh ya meninggal dunia dari guru-guru mereka, yaitu almarhum tuh ya rahmatullah Ustaz Yazid Jawas, kita doain. Itu doa yang baik-baik. Walaupun orang sudah meninggal, kita doa yang baik-baik. Urusan dia pernah salah dan menurut kita, bukan menurut kita. Aku yakin emang pendapatnya banyak yang disampaikan. Keliru, tidak sesuai dengan pendapat para ulama. Jadi dia punya pendapat sendiri. Dan pendapat guru-guru dia. Nggak mau lagi pendapat ulama kita. Wah guru-guru yang benar. Itu kan hak dia, itu dia sampaikan. Ya kita bilang, kita minta sama Allah, kalau disampaikan benar, itu pahala buat dia. Kalau disampaikan salah, kita minta sama Allah. Diampuni dosanya jaga Allah ukhuwah kita. Jangan hardik udah. Orang meninggal tutup usia muslim lagi. Itu jangan hardik orang Islam. Tunjukin ke mereka, kita harus sunnah wal jamaah, dikafirin kita nggak bakal kafirin. Disesatin, kita nggak bakal sesatin dia. Padahal bid'ah dia banyak kalau kita hitung. Salah satu yang populer yang disampaikan berkali-kali, kita boleh tanya sama saudara teman itu yang dekat Wahabi manapun atau Salafi, tanya sama dia, adakah dalil baca doa Khatmul Quran dalam salat tarawih? Mereka lakukan di depan Ka'bah malam 29 Ramadan. Setelah rukuk, i'tidal, sebelum sujud baca doa panjang lebar, doa Khatmul Quran dalam salat tarawih. Dalilnya mana itu ya? Ada guru besarnya yang ditanya di belakang ada dalil. Syekh bin Baz, ada ditanya. Ibnu Utsaimin, alaihi rahmatullah ditanya. Ya orang sejawab bilang nggak ada dalil. Cuman guru-guru kita dari dulu ngakuin itu dalil.
Itu satu beda dengan kita maulid dan tahlilan. Kenapa kebakaran kan? Itu baru satu. Mau anak bahas lagi. Asy'al walidain. Asy'al walidain ini adat di Arab Saudi. Bahkan di daerah Riyadh itu saya dapat cerita bersaudara. Sebagai saudara tinggal di Riyadh. Dia bilang di sana namanya asy'al walidain itu ada. Asya artinya makan malam. Walidain itu kedua orang tua. Jadi kalau orang tuanya meninggal, berapa bulan kemudian mengumpulin tetangga dan saudara makan malam. Untuk siapa pahalanya? Untuk almarhum bapak atau ibu yang meninggal dunia. Sama tahlilan bedanya mana? Mereka cuma makan doang loh. Nah masih mengingat gitu ya. Belum makan ada. La ilaha illallah, salawat baca. Ya lebih bagus daripada gini. Terlihat tahlil bid'ah. Nah di sana ada acara begitu. Tapi makan doang. Mampu makan asyik, teh pulang. Kalau makanan besar buat almarhum. Itu disebutnya asy'al walidain dan itu ada di Arab Saudi. Arti udahlah, boleh inti nggak ngikutin maulid tahlil silahkan, nggak ada paksa. Itu menganggap dari sunnah silahkan. Cuman jangan nyalain ya yang lain, karena mereka juga punya argumen dan punya dalil. Udah saling menghormati. Lana amaluna walakum amalukum, bukan lakum dulu kemudian gini. Kalau kamu berpengaruh itu buat orang kafir. Kafir sama muslim, kalau sesama muslim jangan. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Tinggal kita lihat di akhirat nanti. Di dunia kita jaga ukhuwah Islamnya kita, biar kita ini semakin kuat. Semakin kuat akidah kita, iman kita, itulah yang paling dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang-orang kafir. Cuma kalau kita pecah belah, itu yang disenangin. Jangan sampai, karena maaf, kemudian Masya Allah yang hardik, yang menghina almarhum itu kan Masya Allah banyak. Nah, karena nggak setuju juga, nggak setuju, jangan kayak gitu. Itu bukan akhlaknya Rasulullah, bukan akhlaknya kita punya guru-guru menghadir orang yang sudah meninggal dunia. Doain aja, doain aja, Insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya dan kita doain husnul khatimah. Kita nggak tahu akhir hayatnya beliau. Apalagi kita dengarkan beliau balik dari haji ya. Jadi kita nggak tahu akhir hayat, udah. Dia sudah tutup buku, sampai sekarang Allah kita masih hidup nih. Kira-kira selamat atau tidak selamat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang khitan. Tentang hukum khitan. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Boleh. Nah. Nanti misalkan kesal terus tahu bapak siapa bapak setelah persetujuan tangan sama bapak nggak ada bapak biologis, hilangin itu bahasa. Kalau hasil zina nggak ada istilah bapak biologis, putus hubungan sama bapaknya, bukan satu-satu bapaknya. Bahkan dalam ilmu fikih kalau dinikahin anak itu makruh. Anak hasil zina, lahir hasil zina sama bukan bapak ya, sama yang zina ibunya, itu anak dikawinin sama dia. Kalau yang digaging kan bapak sama anak kawinan, itu boleh, cuma makruh. Artinya ada istilah biologis, sudah putus hubungannya. Sehingga kalau dia salaman sama bapaknya juga nggak batal. Walaupun ada pembahasan begini, kalau dia ketahuan hamil dan buru-buru dinikahin dan dia bersama suaminya 6 bulan ke atas baru melahirin, tetap anak dia. Wah, ada begitu dalam fikih. Cuman kan umumnya kan enggak, umumnya kan udah mulai ketahuan gede. Waduh, nih situ, kawin deh, baru nikah 3-4 bulan melahirin, bukan anak dia. Nah, kalau sampai 6 bulan ke atas baru melahirin, insya Allah itu termasuk anak dia. Kan perempuan itu bisa mengandung 6 bulan melahirin. Dalam 6 bulan melahirin bisa nggak? Bisa. Dalam riwayat dikatakan Sayyidina Ali itu lahir pas usia kandungan ibunya 6 bulan. Ya, bisa kita umpamakan mungkin
telat, ya mungkin belum hamil kali, makin buru-buru dikawinin, dia nyampur, dia bisa aja baru hamil di atas 6 bulan 7 bulan baru ngelahirin anak dia. Begitulah hukum fikihnya. Cuma kan rata-rata kagak. Dia telat, nggak berani ngomong sama orang tua, dia diem dulu. Mulai gede, orang tua mulai curiga, apaan tuh? Udah orang nangis-nangis. Saya mau berbuat, saya anu-anu. Udah kawin, 3 bulan kemudian gojol. Hebat ya. Nah, benar-benar akhir zaman ya. Dulu kan 9 bulan. Sekarang saking canggih zamannya 3 bulan dilahir. Nah itu luar biasa. Batal wudhu. Boleh sama sekali. Makanya janganlah sampai hal-hal semacam itu terjadi. Kesian saya yang jadi korban. Anak orang tua yang gelap, anaknya jadi yang jadi korban. Kesian tuh anak. Jangan sampai terjadi hal semacam itu ya. Jadi kembali lagi yang nanya itu pas nikahin ada gak 6 bulan ke atas dari lahir? Kalau ada berarti itu anak dia. Dan anak itu. Cuma kalau nggak sampai 6 bulan, 4, 3 bulan lahir itu bukan apa? Bukan hal kayak gini kan jarang kita bahas ke orang. Kenapa? Kalau kita bahas kan dianggapnya sepele. Oh ya udah berarti kalau hamil langsung kawin dulu deh. Tetap anak dia. Mereka. Nah itu enggak. Seperti itu hukumnya. Ada lagi pertanyaan? Apa? Menunda kehamilan bagi pengantin baru karena karir menunda kehamilan itu sudah apa namanya, dia sudah melanggar apa yang dituju dari pernikahan sendiri. Tujuan pernikahan apa sih? Tujuan pernikahan nomor 1 ibadah, itu sunnah Rasul. Apa yang Rasul inginkan dari pernikahan? Dan aku takfir nikah banyakin anak. Saya ini mudahin nikah umam yaumal kiamat, karena aku bangga anak saya apa umat saya kan ada banyak pada hari kiamat. Nunda karena anak, dari lahir anak ditunda dulu dari anaknya ini, kemudian baru punya anak lagi boleh ditunda karena karir kan kacau banget. Kesannya diyakini begitu nikah walaupun nggak ditunda langsung hamil. Tahu dari mana dia langsung hamil? Tapi ditunda lagi, bisa-bisa tidak hamil. Jangan ya, udah aturan Allah ikutin, dan Allah tahu kalau emang akan merusak karirnya, Allah nggak bakal ngasih dia hamil. Karena Allah lebih tahu, kenapa jadi kita repot. Jadi kesannya kita hidup kayak orang ateis. Oh, tunda aja deh, masalah karirnya. Allah tahu kehidupan itu. Itu hal bakal merusak untuk punya karir atau tidak. Kalaupun merusak, Allah tahu bahwa karir itu nggak bagus buat itu. Ikutin aturan Allah, jangan aturan diri. Nah, ketika sudah punya anak, khawatir nggak keurus, ditunda sementara 2 tahun, 2,5 tahun, pengen punya anak lagi, itu boleh demi mengurus anak yang pertama. Itu kalau mau dilakuin boleh. Cuma gara-gara karir kan ngaco. Mau ngejar karir, tar aja nih, ambil aja. Ya udah, lu tunda deh. Habis karirnya kekejar, lo hamil, nggak bakal hamil. Nangis nanti. Nyesel. Kan seperti itu ya. Jangan sampai hal itu dia lakuin. Ikutin aturan Allah udah. Untuk nikah, jangan pernah nunda untuk anak pertama. Dan Allah tahu itu anak pantas dikasih atau enggak, Allah tahu. Nggak usah kita ngatur. Biar Allah yang ngatur. Biar Allah yang ngatur. Lagi pertanyaan terakhir 3 fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu info kepada saya pernah mengkonsultasi mengacu pada apa yang Nah,
Apakah puasa Ramadan dengan zakat itu dua hal yang berkaitan? Jika yang satu dilakukan, yang satu enggak, maka yang satu dilakukan tidak ada kaitannya sama sekali. Puasa itu adalah rukun min arkanul Islam, zakat rukun yang berbeda di antara rukun Islam. Enggak ada kaitannya. Kalau ada kaitannya harusnya dengan sholat dong. Kalau itu rukun kedua. Kalau orang puasa sama zakat tapi nggak sholat, batal semuanya. Kalau kita anggap itu berkaitan semua, nggak ada kaitannya sama sekali. Ya, ada orang nanya, ada orang puasa rajin, sholat tapi nggak pernah, puasa diterima nggak? Secara hukum fikih diterima. Cuma di hari Kamis ada nilainya, nggak ada, nggak sholat. Hukum boleh itu diterima, nggak ada hubungannya dengan sholatnya. Kan begitu kayak sekarang ya. Dia puasa tapi kagak zakat, apakah puasa harus berqadha? Enggak, ada harus berqadha. Cuma dia berdosa kalau mampu zakat, dia tidak zakat. Kalau ingkar terhadap zakat bisa menjadi kafir, murtad. Kalau nggak ingkar, cuma malas berzakat, itu termasuk dosa besar. Dia harus taubat dan harus mengqadha zakatnya. Harus buru-buru dibayar, walaupun dia qadhaan. Kapan dia mampu dibayar, walaupun dia Ramadan lagi. Nah, saat ini kan Ramadan belum masuk karena harus komunikasi dengan keluarga, dia nggak zakat. Nah, sekarang dia baru tahu nih, tetap zakatin sekarang. Jatuhnya qadha. Dan taubat istighfar, jangan diulang lagi. Untuk puasanya tetap sah, nggak ada hubungannya. Ya nggak perlu qadha puasa setahun. Kenapa tidak puasa sebulan? Kenapa nggak qadha? Oh nggak zakat, qadha puasanya sebulan, nggak ada hubungannya. Maka dalam fikih itu kan disebut mubattilatus shaum, perkara-perkara membatalkan puasa. Apakah ada? Nggak bayar zakat. Di antara yang membatalkan puasa nggak bayar zakat, maka nggak ada. Artinya nggak ada. Nggak ada hubungannya. Dua hal yang berbeda. Cuman sejak dia tahu dia harus bayar. Tapi kan Ramadan dia kelar, jatuhnya di qadha, bayar tetap. Nah, qadha atas zakat yang ditinggalkan di bulan Ramadan atau malam takbiran, bayar sekarang. Untuk puasanya tetap sah, kalau usah diganti, seperti itu. Allah alam, yes. Al-Fatihah ala dunia wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة والصلاة والفاتحة والمنزل وكاشف الغرب ومن لا حمده يغفر ويرحم وقد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والمسلمين أجمعين يا رب أسمعنا وجودا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.